Burke! Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Death Warrant. Death Warrant adalah sebuah film yang menceritakan tentang petualangan seorang detektif. Detektif Louis Burke adalah seorang petugas yang handal. Dia pernah mengkonfrontasi pembunuh kekasihnya yang maniak. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia adalah seorang detektif bernama Louis Burke yang diperankan oleh Van Damme. What's the problem? Dia mengemban misi untuk menangkap seorang psikopat yang telah membunuh rekannya. 3 orang preman datang untuk merampoknya, dan kita lihat tendangan yang menjadi ciri khasnya Van Damme. Dia masuk ke sebuah rumah dan menemukan seorang wanita telah tewas terkapar. Dia baru lumpuh setelah Burke menembak psikopat bernama Sandman ini beberapa kali. Setelah misinya itu, Burke dipanggil oleh Jaksa Agung Tom Folger, Ben Ken, dan Sam Walden dari Dewan Pembebasan Bersyarat. Yang menarik perhatiannya adalah seorang wanita bernama Brownies Amanda. Kali ini Burke ditugaskan untuk menyamar menjadi seorang napi dalam kasus perampokan bersenjata. Dia akan dijebloskan ke dalam penjara Harrison. Misinya mencari dalang dari pembunuhan sipir dan 9 orang tahanan dalam beberapa bulan terakhir. We want to send you undercover into Harrison as a prisoner. Oh, you're an officer. You'll be sentenced to Harrison for our property. Dan Amanda sendiri akan menyamar menjadi istrinya sekaligus penghubung dari luar untuk memberinya informasi. Singkat cerita, Burke dibawa ke penjara Harrison dengan tahanan lainnya. Beberapa sipir yang dipimpin oleh Sersan Digrave menyambutnya. Bukan segelas kopai atau belem hui, namun sebuah pukulan yang dia layangkan kepada napi yang tidak menuruti perintahnya. Dari tatapan dan karakternya bisa dipastikan Digrave akan menjadi salah satu musuh Burke selama berada di rumah Prodeo ini. Setelah melewati pemeriksaan kesehatan dan darah, Burke mengambil peralatan mandi yang dibagikan oleh seorang napi bermata satu yang bernama Hawkins. You were looking at it. It's dead. Take a shower once a day, check yourself for fungus and body light. Dan teman selnya yang cengos bernama Konevke memaksa Burke untuk membayar sewa $500 kepadanya. Jika tidak, dia harus menerima pang atau istilahnya yaitu korban celepot bagi sesama napi. Tentu saja Burke menolak dan balik menghajar pria ini. Ketika jam makan siang berlangsung, Hawkins ditodong oleh napi bernama Perez. Burke langsung bertindak dan mematahkan pisaunya. Dia sempat terkena pukulan dan langsung membalasnya dengan mendaratkan kakinya di rarai si Perez. Kekacauan sempat terjadi hingga Digrave datang yang menunjukkan bahwa dia bersekongkol dengan si Perez dan justru menyalahkan Hawkins dan Burke. Burke kemudian duduk dengan Romek dan Kill yang dijuluki sebagai betina besar dengan hobi membunuh orang. Kembali ke selnya, Konevke memberikan minuman keras hasil racikannya kepada Burke.
Dia juga memperingatkannya dengan menolong Hawkins maka bisa dipastikan masalah akan berdatangan kepadanya. Burki mulai bertanya tentang banyaknya kematian di penjara ini. Konevke juga mendengar hal itu, namun dia tidak melihatnya secara langsung dan lebih baiknya mereka tutup mulut. Amanda datang mengunjunginya. Dia sudah mengecek korban pembunuhan di penjara ini umumnya mengalami luka sobek di belakang kepala. Dia memperkirakan ini pembunuhan berantai atau ritual gangster tertentu untuk menumbalkan korban. Dia akan mulai menelusuri dari korban terakhir yang bernama Alvin Barrett melalui teman selnya. Terlihat DeGraff dan Keller memperhatikan Burki dan istri cantiknya ini. Burki meminta Amanda untuk mengirimkan uang cash untuk kepentingan misinya. Saat Amanda meminta kepada Ken, dia menolaknya. Namun Jaksa Agung Tom membantunya. Saat sedang bertugas untuk membersihkan ruang cucian, Perez dan temannya si Bolenang hendak memberikan pelajaran kepada Burki. So what you gonna do? Huh? Burki akhirnya mendapatkan kiriman uang yang disembunyikan di sebuah buku. Dia kemudian datang ke sel Hawkins untuk mencari informasi tentang pembunuhan kepada Alvin Barrett. Terlihat Hawkins sedang membuat semacam peluru buatan untuk mempertahankan dirinya dari ancaman pembunuhan di penjara ini. Hawkins kemudian menyuruhnya untuk mencari Priest. Konevke kemudian mengantarnya menemui dia, mafia penjara yang hobinya dikelilingi gadis buatan. Dengan uang tersebut, Burki mendapatkan informasi bahwa dia dibunuh oleh seseorang dan yang mengetahui pelakunya adalah Myerson. You could talk to Myerson, Barrett's former cellmate. Teman satu selnya yang kini berada di sel pengasingan. Berita baiknya, saat malam hari dia bekerja di klinik dan punya sampingan menerima pesanan narkoboy. Saat itulah Burki menemuinya untuk mencari tahu penyebab kematian Alvin. Tak sengaja dia menabrak troli saat petugas klinik ini mengaku sedang membawa limbah medis. Myerson mengaku tidak tahu apa-apa karena sipir yang menjebloskannya. Dia langsung menelepon Amanda. Burki mengatakan petugas sipir terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dia membutuhkan rekam medis korban yang ternyata masih berada di penjara. Burki kembali meminta bantuan Priest untuk mendapatkan kunci ruangan arsip. Hawkins membantunya masuk ke sana. Dia mengalihkan perhatian petugas dengan memberinya jamu kuat Nyonya Menir. Burki mendapatkan rekam medis dan identitas semua korban pembunuhan di penjara ini. Aksinya hampir terciduk oleh petugas sipir saat tangannya kecepet lemari besi itu. Untungnya dia bersembunyi di atas. Tetesan darahnya ditutupi cangkir kopai oleh Hawkins. Burki langsung memberitahu informasi ini kepada Amanda. Dia mengatakan setiap korban diberi tanda SL. Mereka adalah napi baru yang tidak mengkonsumsi narkoboy dan tidak tergabung dalam kelompok gangster. Burki lalu menawarkan temannya yang bernama Tisdale, ahli peretas, untuk mencari informasi tentang kode SL dan sindikat mereka. Bocah bermata belekan ini berhasil menemukan kode tersebut, namun dia membutuhkan waktu 2 hari untuk masuk ke dalam akses mereka. Bingo. That's it, that's the file. Give me a day or two. Myerson memberi informasi kepada Burki bahwa mereka dipaksa untuk menyelundupkan narkoboy keluar penjara. Dia akan memberitahu apa yang terjadi kepada Alvin Barrett. Namun dia membutuhkan perlindungan karena sekarang nyawanya terancam. Saat berada dalam selnya, si cantik Jersey memperingatkan Burki bahwa malam ini akan datang tamu tak diundang kepadanya. Tisdale menemukan sandinya. Yes.
Saat masuk ke dalam aksesnya, penjahat ini langsung menghapus database mereka. Untungnya mereka dapat mencetaknya lebih dulu sebelum semuanya terhapus. Terungkap sebuah kode HLE yang berhubungan dengan jenis organ tubuh. Dia ditugaskan kembali untuk mencari informasi lebih jauh dan hadiahnya celepot. Informasi itu Amanda sampaikan kepada Burki. Para korban ini sengaja dipilih dengan kondisi sehat, tidak borokan dan bisulan. Dia mencurigai Ken karena dialah yang bisa mengakses file ini. Dan yang membuat Amanda terkejut, nama Burki ada dalam daftar tersebut. Saat malam tiba, dua napi mencurigakan masuk ke dalam sel dan mencekik Knovke dengan sebuah tali kawat hingga tewas. Dia selamat dari upaya pembunuhan. Sialnya, petugas sipir menuduhnya. Burki dijebloskan ke dalam sel pengasingan. Giliran Jersey yang dihabisi karena dianggap bermulut jebleh membocorkan informasi kepada Burki. Tidak diperlihatkan sosok pelakunya, namun Myerson dibakar hidup-hidup oleh sindikat di penjara ini. Amanda kembali ke penjara untuk mengunjungi Burki. Kali ini, DeGraff dan Keller memaksa dia untuk melucuti pakaiannya dan memastikan dia tidak membawa barang berbahaya. Burki yang sedang di dalam sel pengasingan dengan kondisi sama disuruh untuk menemui Amanda. Kali ini mereka diperbolehkan bertemu di ruang khusus. Amanda mendapatkan informasi tentang Dr. Gottesman yang memimpin klinik penjara ini dan ternyata pernah melakukan praktek ilegal di Amerika Selatan. Dan setelah itu mereka pun celepot. Priest dan Hawkins bekerja sama untuk membantu Burki. Mereka meledakkan dapur dan di saat itulah Burki dibantu Hawkins kembali ke klinik. Di dalam lemari pendingin yang terkunci, mereka menemukan organ jantung manusia yang masih segar. Di luar dugaan, petugas sipir membawa seorang napi yang dikenal geram dan kejam yang dijuluki sebagai Sandman. Dia terkejut, psikopat ini ditangkap oleh dirinya dan kini mereka berada di dalam penjara yang sama. Saat Burki sedang mandi, dia dipukuli dan kemudian tangannya diborgol dengan rantai. Dia juga menyayat dan menusuk perut Burki. Sandman akan membocorkan kepada seluruh napi bahwa dia adalah seorang polisi. Akibatnya, seluruh tahanan membencinya, termasuk Hawkins yang kini tidak mau membantunya lagi. Amanda kemudian datang untuk memberitahu jaksa Tom yang sudah seperti ayahnya ini bahwa dalang dari pembunuhan di dalam penjara ini adalah Ken. Dia meminta Burki segera dikeluarkan. Namun twistnya, ternyata Tom lah otak dari semua ini. Dia beralasan membutuhkan liver hati untuk istrinya karena selama ini dia belum menemukan yang cocok. Dia juga yang mengirim Sandman dan menugaskan Dr. Gottesman hingga niat dia berubah menjadi sindikat penjualan organ tubuh manusia. Tiba-tiba istrinya masuk dan Tom harus menjelaskan semua ini kepadanya. Di dalam selnya, Burki yang sudah tersudut membuat rencana dengan memasang aliran listrik ke jerujinya. Saat Keller hendak membawanya menemui Sandman, dia disetrum hingga koin. Burki segera keluar, namun di saat yang sama, Sandman mengeluarkan seluruh napi dari selnya. Ratusan napi ini langsung mengejar Burki yang mereka benci karena statusnya sebagai polisi. Dia langsung dibawa oleh DeGraff dan anak buahnya ke hadapan Dr. Gottesman. Untungnya Hawkins dan Priest datang tepat waktu untuk menolongnya. Mereka bertiga segera kabur, namun tiba-tiba si Keller datang untuk menghabisi Burki. Setelah berhasil dilumpuhkan, mereka lari ke lorong penjara lain dan masuk ke lift. Situasi penjara menjadi kacau. Kali ini si Dr. Gottesman yang menjadi target kemarahan para napi. Naas, Hawkins terkena tembakan di dadanya. Burki dan Priest terpaksa meninggalkannya dulu agar mereka bisa mencari bantuan.
Digrave menemukan Hawkins dan akan menghabisinya. Tapi yang terjadi, Priest lebih dulu menembaknya. Priest kemudian menyusul Burki untuk membantunya menuju lapangan. Nah, Sandman tiba-tiba muncul dan menancapkan kapak di perutnya hingga Priest tewas di tempat. Burki marah dan bangkit untuk membalas kematiannya. Tiba-tiba sebuah kunci Inggris melayang ke arahnya. Sandman berkali-kali menyerangnya. Bahkan wajahnya hampir terkena mesin pemotong. Burki berhasil menghindar. Namun kemudian dia dilempar dan jatuh ke bawah. Polisi segera mengirimkan pasukan untuk memulihkan kondisi kekacauan di penjara ini. Burki kembali bangkit untuk melawan Sandman. Pertarungan mereka dijadikan tontonan oleh ratusan napi. Saat Sandman membuka pintu pembakaran dan akan menjebloskan Burki, di saat itulah justru Burki mengeluarkan jurus tendangan mautnya. Alhasil Sandman lah yang terpanggang hidup-hidup. Dia mengira semua telah selesai. Tiba-tiba dia muncul kembali dan Burki langsung menendangnya lagi hingga kepalanya menancap di sebuah besi. Dan akhirnya Sandman benar-benar meninggoy. Kini Burki ditakuti dan dihormati oleh seluruh napi. Dia segera membawa Hawkins ke mobil ambulan ditemani Amanda. Setelah percelopotan duniawi, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Dead Warren ini? Tentu saja film ini dikategorikan sebagai film yang direkomendasikan untuk 18 tahun ke atas. Namun ada salah satu hal yang menarik di film ini, yaitu tentang psikopat yang berotot yang disebut dengan Sandman. Tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.